Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Wisnu Adi Setiawan, mahasiswa Universitas Pahlawan Kutambusan, Bangkinang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis kebijakan pendidikan, yang mana untuk memenuhi tugas perkuliahan, kebijakan, dan problematika Pendas, dosen pengampu DR Ramdan. Oh ya, sebelum kita lanjut, tolong subscribe, komen, dan like-nya ya. Menurut para ahli, membuat rumusan analisis kebijakan pendidikan berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Namun, rumusan yang baik mencakup proses, metode, dan teknik prosedur dan untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam metode ini meliputi rangkuman, deskripsi, ramalan, penilaian, dan resep dan definisi. Proses pembuatan kebijakan publik itu sendiri bersifat politis karena proses ini pada dasarnya selalu dicirikan dengan terjadinya pertentangan berbagai kelompok politik yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Sedangkan prosedur meliputi pengawasan atau pantauan, peralatan, evaluasi, rekomendasi, dan struktur masalah. Nah, untuk selanjutnya, fungsi analisis kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar, yaitu fungsi alokasi, fungsi inquiry, dan fungsi komunikasi. Kajian inquiry merupakan kajian yang bisa berbentuk kajian metodologi dan substansi. Kajian metodologi adalah untuk memberikan umpan balik kepada para peneliti agar tercapainya penyempurnaan metodologi kemudian hari. Sedangkan substansi adalah untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis penemuan yang sudah ada agar diperoleh suatu usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Meta-analisis. Meta-analisis adalah suatu bentuk kajian analisis kebijakan yang melahirkan alternatif kebijakan baru berdasarkan analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya, masalah dan tantangan pendidikan. Masalah dan tantangan pendidikan dasar merupakan bagian tidak terpisah dari pendidikan nasional. Sumber lahirnya masalah dan tantangan berasal dari internal dalam negeri dan eksternal luar negeri. Sebagai negeri yang menganut sistem perekonomian terbuka, negeri kita sudah tentu interaksi dengan dunia internasional. Dalam konteks dunia yang mengglobalkan, adanya era globalisasi, maka menuntut negara kita bisa menyelesaikan segala kebijakan makro maupun kebijakan pendidikan yang bisa menjaga keutuhan dan kesinambungan pembangunan nasional tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan sektor penting dan bisa menjadi sarana untuk peningkatan mutu SDM. Apa itu SDM? SDM itu adalah sumber daya manusia. Berbagai masalah dan tantangan dalam pendidikan dasar dapat diatasi oleh pemerintah dengan melahirkan beberapa kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah diambil untuk memadukan elemen-elemen dari sifat-sifat berbagai disiplin, yaitu disiplin ilmu politik, sosial,
psikologi, ekonomi, dan filsafat. Perumusan masalah atau definisi menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa yang akan datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi yang di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan atau deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapannya alternatif kebijakannya. Dari diterapkannya alternatif kebijakan, evaluasi yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi suatu pemecahan masalah. Nah, untuk selanjutnya, landasan teori kebijakan berfungsi untuk memahami, menyesuaikan, memprediksi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dan tujuan kebijakan tersebut. Karena kebijakan sebagai ilmu terapan multidisiplin, pendidikan sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan yang menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai arah tujuan pendidikan. Apa-apa saja sih tujuan pendidikan itu? Nah, tujuan-tujuan pendidikan itu adalah antara lain yang pertama individu, yang kedua yaitu sosial, yang ketiga sosialisasi, yang keempat beragama, dan yang kelima profesi atau menjadi good citizen dan mewujudkan civil society dalam era reformasi. Bisa kita lihat tujuan idealnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan peran dan fungsi penting pendidikan, maka pendidikan perlu dikelola dengan baik. Dalam praktek pengelolaan pendidikan yang sudah didesentralisasikan dan otonomi, maka pendidikan dasar menjadi strategis untuk mendapatkan perhatian. Ada sejumlah model yang bisa digunakan oleh analisis kebijakan, model deskriptif dan model normatif. Apa-apa saja sih model-modelnya? Nah, simak videonya berikut ini ya. Model deskriptif berupaya menggambarkan dan menjelaskan sesuatu atau memprediksi sebuah variabel dapat mereaksi perubahan dari suatu bagian sebuah sistem. Sedangkan model normatif bertujuan bukan hanya untuk menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai. Dari beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analisis kebijakan adalah model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum. Model lain yang bisa digunakan adalah model simbolis atau model prosedural. Penggunaan model oleh analisis didasarkan pada metodologi substansi masalah yang harus dipecahkan. Oke guys, sampai di sini dulu
video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Karena subscribe itu gratis. Dadah, sampai jumpa kembali.